kembali lagi bersama kita Partner for Justice dalam mencari kebenaran yang sebenarnya. Aku Rizal. Aku Apple. Dan aku Radit. Nah, kali ini podcast kami akan membahas sesuatu yang cukup sensitif nih guys. Wah, bener banget itu Richard. Karena kita akan membahas sesuatu yang sedikit sensitif. Semoga podcast ini berjalan dengan lancar ya. Betul. Pada podcast kali ini kita akan bahas mengenai penyalahgunaan UU ITE dalam kebebasan berpendapat. Wih, lebih lengkapnya tentang apaan tuh? Let's check it out. Sebelum check it out, kita kedatangan tamu yang cukup spesial nih pada podcast kita kali ini. Betul sekali, di samping kita ada Ibu Anas. Nah teman-teman, ini adalah Ibu Anastasia Yuni Widianingrum. Ibu ini merupakan dosen dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Nah, karena kita sudah lebih mengenal terkait dengan Ibu Anas ini, maka langsung saja kita masuk ke dalam podcast kali ini. Tapi sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan tujuan dari kami melakukan podcast ini. Di sini kami bertujuan untuk mengulik pembenaran dari hal-hal yang berbau penyalahgunaan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mungkin terkadang kita pernah mendengar kasus-kasusnya. Dan di sini kita menjunjung asas equality before the law atau kesetaraan di mata hukum. Dan sebelum kita memasuki pembicaraan inti mengenai penyalahgunaan UU ITE ini, kita perlu tahu bahwa apa sih UU ITE tersebut. Maka langsung saja kami bertanya kepada Ibu Anas, kira-kira apa sih UU ITE tersebut dan tujuan dibentuknya UU ITE? Ya, jadi UU ITE ini untuk merespon kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan dunia cyber gitu ya. Jadi itu merespon terhadap itu karena dunia cyber, kemudian perkembangan teknologi komunikasi ini pada awalnya belum ada payung hukumnya. Sementara peristiwa-peristiwa yang berbau hukum dan mempunyai arah ke kriminal terhadap dunia cyber ini semakin tinggi. Nah, pada awalnya sebenarnya untuk melindungi transaksi aja, transaksi keuangan ya, yang menggunakan medium teknologi informasi gitu. Tapi kemudian menjadi meluas karena pada saat tahun 2008 itu kemudian gadget semakin berkembang, media sosial kemudian bertumbuh, penggunanya di Indonesia juga semakin ini, ternyata kebutuhannya tidak persoalan transaksi elektronik aja, tetapi juga transaksi itu tidak kemudian menjadi meluas, tidak hanya itu sifatnya adalah uang, tapi juga yang sifatnya bukan uang, misalnya soal informasi, ya itu dia, informasi yang beredar di dunia cyber gitu ya. Betul. Baik Ibu. Nah lalu Ibu, ini tuh kalau misalnya kita mengambil dari kasus-kasus yang telah ada, jadi sebenarnya kekurangannya ini terletak di dalam hukumnya atau mungkin di penegak hukumnya, yakni aparat-aparat itu, yang sehingga menyebabkan banyaknya kasus-kasus seperti ini. Oke, sebenarnya ide dasarnya itu bagus ya, untuk melindungi warga negara dalam penyalahgunaan elektronik, jadi termasuk juga cyber, media sosial dan segala macam. Elektronik itu bisa berupa email, berupa medium media digital dan juga media sosial itu sendiri. Nah, tujuannya itu baik melindungi warga. Cuman memang masalahnya ada beberapa pasal yang disebut sebagai pasal karet kalau dibilangnya. Kenapa pasal karet? Karet itu kan elastis ya, bisa ditarik ulur sesuai dengan kepentingan siapa yang menginterpretasikan. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah, loh Bu, ini kok jadinya jadi kriminalisasi gitu ya? Kriminalisasi terhadap warga, tujuannya kan melindungi, kok jadi warganya yang jadi korban gitu ya, karena dikriminalisasi oleh Undang-Undang ITE itu. Nah, karena pasal karet itu karena bisa diinterpretasi oleh siapapun sesuai dengan kepentingan, ini berbahaya. Jadi saya contoh beri kasus adalah pasal mengenai pencemaran nama baik gitu. Jadi di dalam Undang-Undang ITE ada pasal yang mengenai pencemaran nama baik. Wah, namanya pencemaran nama baik itu kan bisa diinterpretasikan macam-macam ya. Padahal misalnya contoh kasus begini, ada wartawan, dia sedang menginvestigasi dan kemudian mengunggah berita tentang dugaan korupsi. Dugaan dulu nih, belum ada korupsi karena belum ada putusan hukum ya. Nah, wartawan ini yang menulis ini kemudian sama
karena dia merasa nih seseorang ini merasa bahwa itu dia gitu, maka dia diganti, dituntut balik pencemaran nama baik. Loh, ini kan belum hukum dan segala macam. Nah, belum ditetapkan hukum, kenapa kamu sudah mengunggah berita tentang bahwa seolah-olah saya ini korupsi gitu kan ya, sehingga itu kan mencemarkan nama baik saya gitu. Nah, itu mengerikan model-model begitu. Dan kalau misalnya kita browsing di internet banyak sekali peristiwa bagaimana itu kemudian yang sebenarnya undang-undang ITE itu untuk melindungi kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengekspresikan diri menjadi bumerang pada yang bersangkutan begitu kan, karena dituntut balik dengan pencemaran nama baik gitu. Baik. Paham ya sampai situ? Paham. Oke, terus Selanjutnya kalau mengingat kita tadi itu mengatakan adanya pasal karet dan ada celah-celah di mana ada di dalam undang-undang ITE sendiri, itu berarti apakah UU ITE ini sudah tidak sejalan lagi dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E di mana menyatakan dan juga mengatur terkait dengan kebebasan berpendapat dalam berkumpul dan juga berserikat. Nah, itu sebenarnya menjadi polemik kayaknya sampai hari ini. Di tahun 2024 ya, sebentar saya cek, itu ada undang-undang terbaru sudah direvisi. Jadi UU ITE sendiri sudah pernah direvisi ya, tahun 2008, kemudian 2016, kemudian 2024. Tetapi memang pasal karet yang berkaitan dengan pencemaran nama baik itu masih ada. Jadi memang ini yang menjadi dilema gitu. Di satu sisi adalah melindungi biar masyarakat juga tidak gampang dituduh gitu ya. Tetapi di satu sisi juga mengekang kebebasan berpendapat itu tadi gitu ya. Jadi memang ini harus dideskripsikan secara operasional. Yang dimaksud dengan pencemaran nama baik itu seperti apa? Karena jangan-jangan setiap orang mempunyai interpretasi yang berbeda-beda tentang nama baik gitu ya. Dan kalau sifatnya adalah tuduhan, nah itu baru memang benar-benar tidak melakukan tapi ada tuduhan, wah itu yang berbahaya juga. Jadi artinya kita bisa lihat dari dua sisi, bahwa ada tujuan untuk melindungi warga agar tidak dituduh, gampang dituduh. Yang satu sisi adalah untuk clear yang dimaksud dengan pencemaran nama baik itu seperti apa. Itu yang pasal karet sih gitu ya. Baik. Jadi kesannya subjektif gitu ya, Bu? Ya, makanya ini seringkali itu yang diperdebatkan di ruang sidang dan tidak clear bagi kita semua gitu ya. Itu yang dipermasalahkan sih. Kalau dari banyaknya kasus-kasus yang pernah kita baca atau kita dengar ya Bu, kan banyak yang menyalahgunakan tuh orang-orang yang berkuasa atau orang-orang yang punya uang. Nah, untuk targetnya sendiri dari kasus-kasus itu tuh siapa dan juga kebanyakan dikenai pasal berapa? Iya, jadi ini bukan masalah punya uang dan tidak punya uang gitu ya, tetapi masalah undang-undang sendiri itu sudah bermasalah karena bisa diinterpretasikan oleh siapapun dengan caranya dia gitu ya. Nah, ada dua pasal sebenarnya yang berbahaya. Yang pertama adalah pasal 27 tentang pencemaran nama baik itu tadi, kemudian pasal 28 tentang penyebaran informasi yang menyesatkan. Nah, ini kan nggak jelas ya, penyebaran informasi yang menyesatkan bagi siapa, bagaimana caranya. Nah, ini kan diinterpretasikan. Nah, ini bisa dituntut balik nih. Kalau misalnya ada seseorang, ada akun gitu ya, terus dia kemudian dia posting, dia bilang bahwa ini contoh, dia bilang bahwa Pemkot Surabaya itu melakukan korupsi gitu. Kenapa? Makanya jalanan jadi rusak dan segala macam, fasilitas publik tidak diperbaiki, dan ini ada korupsi. Nah, itu kan sudah menuduh ya, menuduh buktinya apa dan segala macam, dan itu informasi yang sangat menyesatkan. Nah, itu yang seringkali kemudian digunakan untuk menyerang yang pembuat akun itu. Makanya kalau tadi Anda bilang bahwa ini kriminalisasi terhadap warga ya Bu, terhadap netizen. Oh, enggak juga. Netizen pun juga harus tahu bahwa ada pasal-pasal yang sangat potensi untuk menjerat hukum dalam tanda kutip, tapi sebenarnya untuk melindungi kita semua gitu ya. Ini kalau dari sisi good side-nya, tapi berkaitan dengan kemerdekaan, kebebasan berpendapat itu tadi, ya memang pasal ini yang harus perlu diinterpretasikan ulang, harus dibicarakan lagi yang menyesatkan itu seperti apa, batasannya seperti apa. Ini yang akhirnya menjadi multi tafsir gitu. Tapi memang menuduh itu kan jadi salah ya, karena tidak ada bukti gitu kan, jadinya begitu. Oke. Lanjut. Terus kalau menurut Ibu kan tadi begitu. Terus kenapa justru karena kita tahu kan hakim-hakim, saya itu kan orang-orang yang relatif tahu hukum, mereka kan pasti tahu dasar-dasar UU ITE ini tuh untuk apa. Tetapi kenapa mereka relatif menghukum masyarakat kecil itu?
Menurut saya sebenarnya ini bukan undang-undang itu tidak dibuat untuk menghukum rakyat kecil, tidak begitu konsepnya, ya kan? Tetapi undang-undang itu dibuat untuk melindungi warga negara semuanya. Nah, yang jadi problem adalah pasal-pasalnya itu multitafsir, jadinya tidak melindungi tetapi justru menyerang gitu. Jadi seolah-olah kita sebagai warga, sebagai netizen, kita tuh kayak dijebak gitu loh. Bukan dijebak masalahnya, kita pun juga perlu literasi juga. Sebenarnya batasan dari seperti itu tuh apa? Misalnya ada pasal yang berbunyi mengenai distribusi konten yang pornografi gitu. Nah, problemnya adalah persoalan distribusinya atau membuat kontennya atau pelaku konten. Nah, itu harus clear. Ya, harus clear baik kepada dari aparat penegak hukum dan juga kepada kita semua warga gitu. Maka peluang-peluang untuk kita, kalian juga, kalian terutama gitu untuk literasi digital. Bagaimana kita memahami undang-undang itu dan menginterpretasikan agar kita tidak quote-unquote dijebak oleh hukum, tapi kita juga bisa menginterpretasikan hukum itu sesuai dengan kebutuhan warga gitu. Nah, selanjutnya kan tadi Ibu sedikit menyinggung terkait dengan dampak yang diterima oleh korban. Nah, untuk selanjutnya itu apakah ada dampak tersendiri yang akan diterima oleh orang selain dari korban tersebut? Maksudnya selain korban? Ya mungkin masyarakat secara luas yang I see. perspektif. Iya, jadi kan gini ya, karena kemudian kita mendengar berita, oh yang di sana kena undang ITE, oh yang B kena undang-undang ITE, yang C, kita tuh sebagai warga jadi takut nggak sih gitu? Ya, kita jadi takut nih, jadi yang mana dong yang aku nih nggak punya potensi untuk masuk ke penjara gitu karena undang-undang ITE, karena aku juga nggak tahu gitu. Itu bahaya kan, akhirnya kita jadi takut untuk menyampaikan pikiran, pendapat, gagasan, atau kita takut untuk menyuarakan situasi di sekitar kita gitu, bahwa memang ada situasi, memang jalanan di rumahku yang harusnya itu dibiayai oleh Pemkot memang rusak nih bertahun-tahun tidak pernah disentuh Pemkot gitu ya. Ya kita juga paham akhirnya batasan mana kita bisa mengunggah konten dan itu tidak bermasalah dalam undang-undang ITE, dan batasan mana kemudian konten kita itu bermasalah. Nah, bermasalah ketika kita sudah menuduh. Iya kan, nah itu problem jadinya ya kan. Tapi ya itu memang kemudian undang-undang ITE itu seolah-olah itu adalah kemudian sedang mencari netizen yang jahil terhadap program-program pemerintah. Nah itu kan banyak begitu kan. Itu dia yang bikin kemudian kita jadi takut untuk bersuara. Ya udah deh, terserah lah mau jalan bronjal atau apa, aku nggak berani upload lagi. Padahal itu sebenarnya dibutuhkan oleh pemerintah untuk bisa memperbaiki fasilitas umum yang barangkali mereka memang tidak menjangkau informasi-informasi itu, ya kan? Ya, Oke. Berarti kan penyalahgunaan itu selain untuk korban juga untuk masyarakat. Apakah penyalahgunaan ini tuh juga berdampak untuk pengembangan dan juga inovasi untuk berpendapat di ruang digital? Menurut saya menurut saya itu berbicara di ruang digital, menyampaikan pikiran dan gagasan itu harus dilindungi oleh undang-undang. Ya betul, saya setuju itu. Dan jangan membuat warga netizen itu takut untuk menyampaikan pikiran, pendapat dan gagasan. Itu harus itu dilindungi. Itu dalam artian adalah kemudian kita bisa bebas berekspresi, tetapi dalam konteks berekspresi itulah yang kita perlu concern nih, persetujuan sih atau kesamaan pendapat sih, mana batasan-batasannya itu gitu sih. Kemudian kalau melihat dari kita coba membandingkan ya UU ITE yang ada di dalam negeri kita ini dengan UU ITE atau teknologi yang ada di luar negeri atau negara lain, itu apakah memang sudah sesuai dan apa sudah cocok dibagikan untuk masyarakat Indonesia ini? Iya, menurut saya ini secara umum ya, saya tidak mendetail soal itu, tapi secara umum begini, undang-undang transaksi elektronik di luar negeri itu lebih fokus kepada kebutuhan dari warga agar mereka punya kebebasan berpikir, berpendapat melalui berbagai platform media yang sekarang ini ada, ya kan? Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan suara-suara dari masyarakat yang itu bisa mempengaruhi kebijakan, mempengaruhi dalam artian ya bisa memperbaiki, mengkritisi atau membuat istilahnya itu upgrading terhadap kebijakan yang itu juga balik lagi
kembali ke masyarakat gitu ya. Jadi ketika kemudian masyarakat menganggap oh lampu jalan kok mati ya, oh bukan warganya yang kemudian dikriminalisasi, oh kamu kok nuduh aku tidak melakukan perbaikan jalan ya, oke. Tapi sebaliknya, oh oke, berarti jalan di sana lampunya mati, aku harus memperbaiki itu dari sisi pelayanan umum oleh negara misalnya seperti itu. Nah, kalau di Indonesia problemnya adalah kita menemui beberapa kasus yang itu kemudian menjadi bumerang bagi warga. Orang jadi takut gitu. Misalnya kasus kalau nggak salah di Lombok ya, jadi ada ibu-ibu dia mengalami kekerasan seksual, kemudian dia sempat merekam dan dia mengunggah itu, lalu ibunya ini dituntut balik gitu oleh pelaku. Loh, ini jadi masalahnya ada di mana? Ini korban loh, korban pertama dia 2 kali korban. Pertama korban kekerasan seksual, yang kedua adalah korban dari pencemaran nama baik yang pelakunya itu berlindung di bawah pasal di dalam undang-undang ITE itu tadi. Nah itu tadi. Jadi lebih seolah-olah jadi fokus untuk jadi pengawas warga agar jangan berbuat aneh-aneh deh gitu. Tapi bukan memberi ruang kebebasan kepada warga. Oke, kamu silahkan melakukan pendapat, tapi kamu tak lindungi. Nah gitu. Jadi berbeda kayaknya ini ya spektrum cara melihatnya. Nah Bu, ini kan dari tadi kita bahas yang banyak kasus. Otomatis kan berarti secara itu kan undang-undang ITE ini memang kurang sempurna, sehingga kalau misalnya pengen direvisi atau pengen diubah, dihapus, itu kira-kira tantangannya bakal dihadapi mulai dari kita masyarakat sampai ke instansi seperti pemerintah, mahkamah, itu apa aja? Oke, jadi sebenarnya ini kan dunia kehidupan ya yang sifatnya tidak paten, oke? Setiap hari kita tuh terbuka terhadap perubahan. Nah, masukan-masukan dari masyarakat, dari pelajar, dari mahasiswa kayak gitu tuh sangat diperlukan sekali untuk merevisi undang-undang jika undang-undang itu memang tidak fit in atau tidak match dengan situasi sosial di masyarakat. Nah, tugas dari masyarakat semua adalah ayo kita diskusikan bagian-bagian mana yang kemudian itu bermasalah bagi kita, yang itu ternyata tidak menguntungkan tapi justru merugikan atau menjebak buat masyarakat, dan itu harus kita suarakan dalam situasi yang formal juga. Misalnya kalian siswa SMA begini ya, kalian berdiskusi dengan teman-teman Anda termasuk membuat podcast ini, terus kemudian Anda membaca detail undang-undang ITE, lalu didiskusikan aja hasil diskusinya apa, itu minimal membuat Anda itu melek terhadap undang-undang yang ada gitu, sehingga kalian juga jangan takut banget gitu, jangan tidak terjun pada takut-takut banget. Enggak kok, ini tujuannya melindungi, tetapi kita pun juga harus tahu juga sampai di mana batasan-batasan itu yang perlu didiskusikan, termasuk juga masukan-masukan dari masyarakat juga. Nanti kalau Anda mahasiswa, Anda ada mendapat tugas skripsi ya, misalnya salah satu tugas skripsinya itu adalah Anda membahas tentang undang-undang ITE, dan itu masukan yang berharga pasti buat para pembuat keputusan, dan itulah kemudian undang-undang itu bisa direvisi. Ternyata nggak sesuai zaman misalnya, karena kan tahun 2008, 2016, 2024 ini kan sudah rentangnya panjang banget ya. Ternyata tidak sesuai dengan dinamika sosial kehidupan masyarakat, dan itu jadi penting untuk saya rasa negara juga membutuhkan masukan-masukan dari masyarakat sih. Gitu ya? Oke, buat ternyata seperti itu ya tadi juga tantangan dan juga yang solusi Ibu berikan untuk kami anak muda ini ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya teman-teman semuanya, untuk saat ini kami cukup sekian untuk informasi yang dapat kami berikan saat ini, dan untuk selanjutnya kami persilakan untuk Ikat untuk menyimpulkan. Ya, saya akan menarik sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya UU ITE ini mungkin hanya bermasalah dalam interpretasi, sehingga kita sebagai masyarakat juga harus membantu pemerintah dalam merevisi atau mungkin memberikan ide-ide kita, tapi dengan batasan yang baik, tidak mencaci, tidak menghina, sehingga kita juga tidak terjerat oleh UU ITE itu sendiri. Dan juga sebagai pemerintah harus mendengarkan suara masyarakatnya. Ya, sekian kesimpulan dari saya. Dan juga mungkin untuk para generasi muda yang ingin berkomentar di media sosial tuh bisa lebih hati-hati dengan ketikannya gitu ya. Betul sekali. Supaya nggak merugikan orang lain dan juga tidak merugikan diri sendiri. Iya. Sebagai penutup, terima kasih Bu Anas karena sudah bersedia menjadi narasumber kami pada podcast kali ini. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga informasi dan pengetahuan yang diberikan oleh Bu Anas berguna bagi kita semua. Sebelum menutup podcast kali ini, aku punya pantun nih.
Wih, apaan tuh, Mal? Kasihkan aku loh. Mangga harum namanya kue nih. Cakep. Sayang sedang sakit gigi. Oh. Podcast kami cukup sampai di sini. Besok-besok yuk sambung lagi. Kami Partner for Justice. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Yeay. Terima kasih. Terima kasih.